Halo teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke teman-temanku, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya teman-temanku ya. Nah oke teman-teman, jadi ini saya sedang kerja dan ini di sini udah musim hujan teman-teman. Jadi kalau untuk hunting kayaknya ini nggak bisa teman-teman ya, karena musim hujan. Ini hujan dari tadi pagi teman-teman. Ini masih rintik-rintik, tadi pagi agak deras, kemudian ini udah reda, tapi ya masih rintik-rintik juga. Nah oke teman-teman, jadi di video ini saya akan apa ya, kemarin itu ada yang minta review motor saya teman-teman. Nah jadi kemarin tuh waktu saya buat video hunting ruak-ruak tuh, ternyata motor saya tuh di belakang tuh terekam gitu ya, nampak di videonya. Jadi ada salah satu yang komentar, "Mas, sekalian di review motornya," gitu ya. Nah jadi ya sebenarnya motor saya ini motor biasa aja teman-teman ya, nggak banyak dimodifikasi atau apa. Cuman ada beberapa yang kayaknya wajib lah saya share buat teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman tahu sendiri ya, kalau motor Kawasaki itu untuk spare partnya itu ya lumayan teman-teman ya. Jadi ada beberapa tips buat teman-teman, dan ini khususnya buat teman-teman yang hobinya hunting dan menggunakan motor trail atau KLX teman-teman ya. Nah jadi ini motornya teman-teman. Nah ini motor saya. Nah jadi ada beberapa yang membuat teman-teman itu merasa ringan lah untuk mengganti spare part bagian yang nanti akan saya tunjukkan. Nah itu ibaratnya berapa ya harganya? Ibaratnya perbandingannya 500.000 terus hanya 100.000 teman-teman. Nah jadi umpamanya kita mengganti spare part nih yang aslinya gitu, kena 500.000. Nah kemudian dengan tips yang akan saya berikan ini hanya 100.000 teman-teman. Itu kan udah jauh banget teman-teman ya, udah jauh banget dan murah sekali lah gitu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi apa saja tipsnya untuk teman-teman yang hunting menggunakan kendaraan KLX, jadi biar awet dan biar teman-teman itu tidak banyak mengeluarkan budget saat motor teman-teman itu rusak di bagian yang akan saya berikan tipsnya ini. Nah oke, apa saja itu nanti akan saya jelaskan dan akan saya ya secara detail lah, walaupun tidak tidak nampak barangnya, tapi mungkin teman-teman bisa japri nanti ke ini saya ya, ke WA saya, caranya gimana ini mas gitu kan, bisa kan. Nah jadi seperti itu. Oke, tentunya jangan kemana-mana buat teman-teman ya yang hobinya hunting kemudian menggunakan motor KLX untuk mencapai spot, itu tonton video ini teman-teman ya, biar apa yang saya bagikan itu teman-teman paham dan teman-teman bisa mengaplikasikan ke motor teman-teman. Nah oke, tentunya tetap di jalur CPU. Nah oke teman-teman, jadi motor saya ini KLX tahun ini saya beli tahun 2007 teman-teman. Tahun 2007 ini tipenya KLX S teman-teman ya, yang keluaran pertama lah teman-teman ya, KLX S. Dan dari mulai tahun 2007 sampai 2021 ini, dari mulai 2007 sampai 2021 ini alhamdulillah hanya bongkar mesin itu hanya satu kali teman-teman. Padahal dari mulai baru, karena dulu saya itu hobinya adventure teman-teman ya, Trabas. Kemudian kebetulan kemarin tuh saya punya teman yang mempunyai tim motor cross, jadi ya saya ikut-ikutan lah ya, cuma ambil cari keringat aja teman-teman ya. Nah itu ini dari mulai baru terus hanya dibuka spionnya saja tuh, langsung aja tuh turun ke sirkuit teman-teman. Jadi saya dan teman-teman saya itu bergantian jadi nyoba gitu. Dan di saat saya masih kerja di PT itu juga sempat dibikinkan sirkuit. Nah disitulah habis-habisan motor ini teman. Tapi alhamdulillah ya, dari mulai saya beli 2007 sampai 2021 itu hanya satu kali bongkar mesin. Nah setelah itu saya semakin banyak mendapatkan apa, tip-tip dan trik-trik bagaimana caranya di bagian-bagian tertentu yang harganya mahal, spare partnya itu mahal, bisa kita gunakan pakai spare part motor lain sehingga dia lebih irit, awet, lebih murah gitu teman-teman ya. Nah, oke, nah jadi di sini yang akan saya
berikan pada teman-teman ya beberapa tips, yaitu yang pertama tuh di bagian ini teman-teman ya, mimis starter teman-teman, mimis starter. Nah jadi di bagian mimis starter, kemudian yang kedua itu di unit track di bawah shock ini teman-teman ya. Nah di sini kan ada yang bentuknya segitiga, di situ ada satu bearing yang dari shock, dari monoshock ini ada asnya, itu ada bearingnya satu, kemudian yang dua ada as dua, itu tiga lah teman-teman ya, ada tiga, itu ada busing teman-teman ya, masing-masing lubang, masing-masing as itu ada busing dua-dua isinya, berarti kan ada 6. Nah jadi seperti itu. Nah jadi waktu saya melakukan penggantian itu harga busingnya sekitar 80.000 teman-teman. Itu ada 4 biji, satu lubang 2 biji, 2 biji busing teman-teman ya. Nah itu 80 kali 2 udah berapa, tambah lagi yang 2, tambah lagi yang 2, udah berapa teman-teman ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga karburator teman-teman ya, karburator. Karburator aslinya punya saya udah bermasalah, udah rusak, jadi ini saya ganti karburator tidak vakum teman-teman ya, karena bawaan ini aslinya vakum ya. Ini tidak saya ganti yang aslinya, tapi ini asli milik Kawasaki juga, dan harganya juga lebih mereng, kurang dari 1 juta lah teman-teman. Kalau yang aslinya itu kurang lebih 2 jutaan lah kalau asli vakum teman-teman ya, tapi ini saya menggunakan punya Kawasaki juga. Nah oke, yang pertama yang akan saya bahas masalah mimis starternya teman-teman ya. Nah jadi untuk mimis starter ini teman-teman, saya menggunakan mimis starternya motor smash teman-teman. Jadi saya menggunakan mimis starter motor smash itu harganya kalau tidak salah itu tidak sampai 200 lah teman-teman harganya ya. Itu pertama masang aja teman-teman, karena belinya komplit. Tapi kemarin saya itu minta sama teman-teman bengkel, itu ada yang bekas-bekas tapi ori teman-teman ya. Nah itu saya pasang di motor saya nih KLX. Nah biasanya yang sering habis itu kalau motor KLX itu di mimis starternya yang kayak gelang teman-teman ya, ada bulat. Nah ini dia contoh barangnya kalau mimis starter KLX aslinya. Nah jadi seperti itu harganya dulu ya teman-teman, itu harganya sekitar 400.000 teman-teman. Nah setelah saya ganti dengan mimis starter punya smash, itu harganya hanya 40.000, paling mahal 60.000 lah teman-teman, kayaknya nggak nyampe 60.000 teman-teman, sekitar 40 ribuan lah. Itu udah asli banget teman-teman ya. Kalau mimis starter KLX itu kan dia banyak teman-teman ya, banyak ya, kayak kacang-kacangan gitu teman-teman, tapi banyak. Tapi kalau untuk smash ini hanya 3 biji teman-teman ya. Itu harganya kemarin saya beli kebetulan yang asli nggak ada, saya beli yang biasa itu sekitar 20.000 teman-teman. Jadi kalau yang asli katanya itu paling banter lah 40 lah, itu udah mahal kali lah. Karena kemarin tuh saya beli yang biasa itu sekitar kurang lebih 20 ribuan. Nah itu untuk mimis starter smash teman-teman ya. Nah jadi teman-teman coba bayangin lah kalau mimis starter teman-teman rusak itu harganya 400 ribuan. Nah sementara kalau pakai punya smash itu hanya 40 ribuan. Ya anggap aja lah 100 ribuan juga nggak apa-apa, karena bedanya juga udah jauh teman-teman, dari 400.000 ke 100 itu udah jauh banget bedanya kan. Nah jadi seperti itu teman. Nah caranya gini teman-teman. Cara mengolahnya, jadi di magnetnya KLX itu kan ada rumah mimis starternya yang nempel ke magnet KLX kan. Nah itu dilepas semua, rumah mimis starternya sama mimis starternya itu dilepas semua. Kemudian kita beli yang punya smash tadi yang asli, atau yang saya katakan tadi bisa cari di bengkel-bengkel yang bekas tapi ori teman-teman ya. Kebanyakan kalau di bengkel itu yang bekas-bekas pasti ori. Nah itu tinggal dipasangkan ke situ dan diukur teman-teman. Tadinya kalau pakai mimis starter KLX aslinya itu berapa, nah kemudian jaraknya berapa. Nah kemudian kalau dipasang mimis starter smash ini dia agak sedikit nimbul teman-teman. Nah jadi kurang dalamnya itu berapa, kurang masuknya ke apa ini berapa, itu yang dibubut.
Nah setelah dibubut baru dimasukkan, baru kita bikin lubang baut baru teman-teman, 3 biji. Nah jadi seperti itu, baru nanti dipasang. Ya udah tinggal masukkan aja ke ini, yang mimis starter smash tadi kan utuh tuh, ada 3 biji mimisnya. Kalau KLX kan banyak tuh, nah ini hanya 3 biji. Nah, nanti paling yang cepat rusak tuh yang 3 biji itu tadi. Tapi alhamdulillah teman-teman, ini saya tidak memakai yang asli ya, mimis starter smashnya. Untuk mimisnya ya, bukan rumahnya. Kalau rumahnya kan hanya sekali pasang aja, habis itu kan yang sering habis tuh mimisnya. Nah itu ini udah berapa tahun teman-teman, kalau dipikir-pikir ya sangat untung sekali lah. Nah jadi itu yang pertama teman-teman ya. Untuk lebih lanjutnya, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa japri saya gimana cara memodifikasinya. Nanti nomor WA saya akan saya sertakan di deskripsi teman-teman ya. Nah itu. Nah oke, yang kedua unitracknya teman-teman ya, yang ada di bawah sini. Nah untuk busing, nah jadi untuk busingnya itu kan lumayan mahal teman-teman. Itu seperti yang saya katakan tadi, itu 80.000 satu biji. Sementara satu lubang itu ada 2 busing. Udah berapa? Jadi untuk unit track ini aja teman-teman ya, ini tuh kalau total mau membagusi, kita pakai spare part aslinya itu 500.000 nggak kemana teman-teman. 80.000 udah kali 4 udah berapa? Karena apa? Karena kalau yang di bagian atas, nah di bagian atas ini tuh jarang kena, karena dia lebih apa ya, gerakannya lebih pelan dibanding sama yang di bawah. Kalau yang di bawah tuh apalagi saat jumpa lubang yang agak sedikit apa, dia di situ gerakannya memang cepat teman-teman ya. Nah jadi untuk 2 lubang itu kan ada 4 busing jadinya teman-teman ya. Satu lubang 2 busing kali 80.000 udah berapa? Nah jadi tipsnya buat teman-teman, ini saya ganti dengan busingnya itu, saya ganti dengan paralon teman-teman. Jadi teman-teman yang mau menggantinya itu, busingnya di dalam tuh ada warna hitam biasanya. Kalau yang ori warna hitam itu teman-teman buka, teman-teman ukur dalam diameter luarnya itu. Nanti teman-teman cari paralon yang bagus, kualitasnya bagus lah. Karena kan kalau paralon juga ada merek-mereknya teman, ada yang bagus ada yang enggak. Nah cari yang bagus. Nanti itu memang tidak bisa langsung dipasang teman-teman, harus dibelah disamakan ukuran diameter luarnya sama yang aslinya. Nah baru untuk dalamnya gitu juga teman-teman, disamakan dengan busingnya, disamakan dengan bosnya teman-teman ya, karena itu pakai bos. Jadi di situ ada lubang, kemudian busing, kemudian bos, baru asnya teman-teman ya. Nah jadi nanti disamakan dengan bosnya. Nah sekiranya udah pas, itu teman-teman bisa pakai inilah apa ya, untuk mengurangi apabila ada kelebihan. Jadi kira-kira jangan terlalu apa teman-teman, jangan terlalu ketat sekali. Jadi teman-teman masukkan itu, maaf teman-teman ya, saya nggak menggunakan alat untuk meragakan biar lebih jelas, tapi teman-teman bisa japri ke nomor WA saya, nanti ada di deskripsinya. Nah itu, jadi saya menggunakan busingnya itu hanya menggunakan paralon teman-teman. Alhamdulillah sampai sekarang ya awet teman-teman ya. Ya tergantung pemakaian sih. Kalaupun yang sering cepat rusak ini teman-teman, di saat hujan gini teman-teman, di saat hujan gini kan pasir masuk, apalagi dia udah koplak gitu teman ya, apalagi kalau yang asli itu udah kena. Nah jadi itu memang harus wajib udah cepet-cepet dibagusi lah gitu. Jadi saya menggunakan paralon. Ya alhamdulillah kalau dia kena lagi ya paralon lah yang jadi apanya, bahannya teman-teman ya. Nah jadi kalau dipikir-pikir ya paralon tinggal cari teman-teman, ya kan, tinggal cari. Dibandingkan kita harus membeli dengan harga yang 80.000 tadi, kali 4 udah berapa. Nah kalau paralon kan paling ada tetangga yang punya pun kita bisa nyomot, minta mas sedikit kan bisa kan, sisa-sisa potongan segini pun udah cukup teman-teman. Nah karena itu juga nggak terlalu panjang, pendek lah, sekitar mungkin 20 sentian lah. Nah gitu teman-teman ya. Nah kemudian karburator teman, karburator ini kan aslinya vakum ya. Itu kemarin saya nanya, waktu karburator saya bermasalah, aslinya tuh bermasalah ya, memang termasuk pemakaian juga itu bermasalah. Kemudian saya nanya itu sekitar 2.700.000 lah, saya nggak tahu sekarang berapa. Jadi saya dikasih tips dari teman saya yang dulunya itu mekanik dari Kawasaki teman-teman ya, asli mekanik dari Kawasaki. Jadi saya dianjurkan untuk memakai produk Kawasaki juga karbunya, tapi menggunakan punya Ninja S teman-teman ya. S atau SS sama aja lah, itu Ninja S lah pokoknya. Jadi kemarin saya beli itu sekitar 350.000, itu udah ori teman-teman, udah bagus lah katanya.
tandanya kalau dia yang bagus itu setelan ini apa namanya, setelan gas itu dia stainless teman-teman. Ini yuk saya lihatkan. Nah ini teman-teman setelan gasnya. Nah kalau yang bagus itu setelan gasnya itu stainless. Nah dia stainless ini, dia tidak apa ya, tidak besi biasa gitu, dia stainless anti karat nih. Nah nih dia. Nah jadi seperti itu. Ini bentuknya, ini udah lama nggak dicuci, maklum lah teman-teman, terabas terus kan. Apalagi di sini musim hujan, lihat nih kotor banget. Jadi ya mohon maaf seperti ini keadaannya. Nah itu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya menggunakan karburator punya Ninja S, dan alhamdulillah sampai sekarang sih awet. Kalau untuk keiritannya ya tergolong irit lah teman-teman, standar lah, cukup lah. Kalau untuk musing-musing di spot itu ya, untuk mencari-cari spot itu ya alhamdulillah tidak terlalu boros sekali. Nah oke teman-teman, jadi sampai sini saja videonya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat teman-teman, ya khususnya buat teman-teman yang menggunakan motor KLX lah semuanya, baik itu yang hobinya hunting, kendaraannya itu menggunakan motor KLX, ataupun buat teman-teman yang lain lah yang untuk harian juga menggunakan motor KLX. Jadi udah saya berikan tipsnya buat teman-teman ya, agar tidak terlalu merogoh kocek itu, terlalu dalam lah ibaratnya gitu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, seandainya ada teman-teman yang lebih tahu, lebih paham, mungkin silahkan komentar. Mungkin teman-teman bisa berbagi pengalaman teman-teman menggunakan KLX ini, apa aja tipsnya ya, bisa komentar. Nah jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman ya, khususnya buat teman-teman yang hunting menggunakan motor KLX menuju spot teman-teman ya. Nah oke, buat yang kemarin yang komentar ya, saya lupa pula namanya, udah saya review mas motornya, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat masnya. Dan seandainya ada kesalahan di video ini ya teman-teman ya, buat semuanya, seandainya ada kesalahan di review saya ini atau tipsnya, mungkin saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan produk Kawasaki, tidak. Kalau saya menjelek-jelekan produk Kawasaki, kenapa saya beli Kawasaki? Karena waktu itu motor ini saya beli itu juga sama ini teman-teman, sama orang bilang tuh Warrior teman-teman ya. Jadi 2 unit Warrior, satu ini satu Warrior teman-teman ya. Jadi 2 unit itu sekali beli waktu itu, dan untuk Warriornya udah dijual teman-teman ya, untuk modal. Nah oke teman-teman, jadi seperti itu saja. Mungkin buat teman-teman yang memiliki budget yang lebih nggak apa-apa kalau untuk mau beli yang spare part orinya, nggak masalah teman-teman ya. Nah ini saya khususkan buat yang yang budgetnya kecil gitulah teman-teman ya. Nah oke, sekali lagi saya mohon maaf seandainya ada kesalahan review. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menjelekkan produk Kawasaki ya teman-teman ya. Tentu saja kalau teman-teman punya uang beli yang ori ya lebih bagus kan gitu. Tapi ini ya hanya tutorial, tips dan trik buat teman-teman semua. Oke, sekali lagi saya mohon maaf seandainya ada kesalahan di video ini. Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari Rio Satu Laras.